Disitulah kemudian mula kitab Ar-Risalah. Betul. Yang sangat terkenal. Saya mau mengambil pelajaran begini, Ustadz. Betapa mereka ini para ulama-ulama yang ada pada saat itu saling menghargai kelebihan satu dengan yang lainnya, gitu, Ustadz. Iya. Hatta walau berbeda pendapat. Hatta berbeda pendapat, Ustadz, ya. Walau berbeda pendapat, gitu. Nah, pada gilirannya nanti Imam Syafi'i setelah sekitar 9 tahun di Mekah mengajar, menyampaikan faham-faham beliau, pandangan-pandangan beliau setelah menyerap dari sekian ulama yang tadi sudah kita kisahkan kan, ketemu dengan berbagai ulama dari kubu yang katakanlah berbeda. Boleh dikatakan saat itu kan dua madhab yang populer, ya. Di samping ada madhab yang lain tapi kalah popularitas, seperti Imam Auza'i, Imam Lais bin Sa'ad kalah populer. Tapi dua ini sudah langsung dari sumbernya. Disitulah kemudian Imam Syafi'i boleh dikatakan membangun pandangan-pandangan istihadnya yang kadang boleh dikatakan berbeda dari gurunya Imam Maliki, dan juga kadang berbeda dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, sampai pada gilirannya Imam Syafi'i dengan pandangan lima, dia kembali lagi ke Irak. Ya, karena kita tahu Irak adalah pusat segalanya saat itu. Pusat peradaban lah, katakan itu, pusatnya, ilmu apa segala macam, ulama semuanya di situ, diskusi tentang berbagai persoalan itu ada di sana. Namun beliau tidak bertahan lama karena saat itu kekhilafahan sudah beralih tangan dari Harun Rasyid ke Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun ini adalah pendukung faham Mu'tazilah. Dengan faham ilmu kalamnya, dan Imam Syafi'i sangat berseberangan dengan pandangan ini, sehingga Imam Syafi'i tidak bertahan lama di Irak, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan rihlahnya ke Mesir. Ya, saat itu memang ada dari keluarga besarnya Imam Syafi'i, ya, itu yang menjadi wali di Mesir. Di sisi lain juga pertimbangan bahwa keluarga dari ibu beliau, ya, sama juga ada di Yaman, juga ada di Mesir, yang dari pihak ibu. Jadi Al-Azdi, orang-orang Azd itu jadi dari istilahnya khol, akhwal, jadi kholnya, khol itu paman dari pihak ibu. Dan Imam Ahmad mengomentari bahwa Imam Syafi'i ini ingin mengikuti jejak Nabi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yathrib, maka Rasulullah tinggalnya adalah di perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah keluarga dari Siti Aminah. Begitulah Imam Syafi'i mencontoh ketika ke Mesir itu beliau tinggal di daerah paman-pamannya dari pihak ibu. Nah, disinilah kemudian semakin matang Imam Syafi'i, walaupun ketika mula pertama di Mesir ini terjadi benturan-benturan, khususnya dengan madhab yang saat itu dominan di situ, yaitu madhab Maliki. Padahal Imam Syafi'i adalah orang yang notabene dikenal sebagai Maliki juga, gitu loh, ya. Jadi inilah kemudian madhab beliau mulai menyebar, ya, tadi terbangun di Mekah, ya. Kalau kita berbicara tentang pandangan Syafi'i, mulai terbangun di Mekah, kemudian tersebar di Mesir. Jadi kalau kita ditanya di mana sumber madhab Syafi'i, ya di Mesir. Ya, kalau madhab Maliki ada di Madinah, madhab Hanafi ada di Baghdad, awalnya di Kufah, kan itu kan. Tapi Kufah itu kan bagian dari Irak juga. Nah, disinilah kemudian Imam Syafi'i, walaupun tidak lama, itu tahun 198 atau 199 itu sampai ke Mesir. Sementara beliau wafat tahun 204, jadi sekitar 5 tahun lah. Tapi ini masa-masa kematangan Imam Syafi'i, dan di situ kemudian banyak murid-murid beliau, ya, di antara yang terkenal ada Rabi' bin Sulaiman dan Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini mendampingi Imam Syafi'i sampai wafatnya.